Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para katabar. Kita lanjutkan tentang skripsi bab 4 dan 5. Bab pembahasan hasil dan kesimpulan. Bab 4 itu biasanya khusus ini untuk komputer, ada analisis kebutuhan. Kedua, ada gambaran-gambaran sistem yang menggunakan UML, yaitu use case, activity diagram, sequence diagram, itu minimal. Selanjutnya interface itu berarti kita buatkan screenshot dari program yang kita buat, aplikasi yang kita buat, munculkan di bab 4. Nah, jangan lupa screenshot yang ditampilkan dari halaman-halaman aplikasi yang kita buat itu harus sesuai dengan yang di rumusan masalah. Jadi kalaupun nanti banyak variasi, banyak tambahan, banyak pelengkap di aplikasi, jangan sampai banyak tapi tidak mewakili atau tidak menjawab dari rumusan masalah. Kalaupun lebih tambahannya itu lebih bagus, tetapi jangan sampai tidak menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya biasanya setelah interface ada pengujian sistem, menggunakan black box gitu, menggunakan testing menggunakan black box testing gitu, uji fungsi. Nah, begitu sekilas tentang black box, nanti kita bahas terpisah. Dan ini hanya gambaran bab 4 untuk skripsi komputer yang tidak terlalu membahas tentang, tidak memperdalam tentang analisis, sehingga hanya membuat aplikasi saja. Setelah itu beres bab 4, kemudian bab 5 kesimpulan. Nah, jangan sampai kesimpulan itu kemana, kesana kemari. Kesimpulan sekali lagi seperti yang dibahas dulu di bab 3, bab 1, maka kesimpulan itu harus nyambung dengan bab 1, terutama dengan rumusan masalah. Lebih mudahnya lagi, walaupun bentuknya diparagrafkan atau dideskripsikan, bab kesimpulan atau bab penutup itu di sub kesimpulannya harus nyambung dengan rumusan masalah. Kalau ada 2 butir di rumusan masalah, maka kesimpulannya 2 butir atau 2 poin penting, atau bisa juga 2 paragraf. Kalaupun mau ditambahkan karena ingin rinci, silakan saja. Mungkin satu lagi dari saran, biasanya saran itu tidak terlalu dipermasalahkan, walaupun ada yang kurang tepat. Ya, biasanya saran itu berisi saran untuk peneliti berikutnya. Kalau contoh sekarang membuat aplikasi itu hanya digunakan untuk skup desa, mungkin nanti akan lebih tinggi dibandingkan desa. Atau membuat aplikasi sekarang itu untuk usernya masih internal atau hanya yang stakeholder terbatas, nanti lebih luas lagi. Banyak hal yang bisa dikembangkan di saran, dan tentunya yang paling penting di kesimpulan. Begitu. Terima kasih. Selamat mencoba. Oh iya, lupa. Kalau kita memang sudah menguasai isi materi yang kita buat, itu bahkan kalau saya bisa membuat kesimpulan dari awal-awal, walaupun sambil kita mengerjakan bab 4, kesimpulan itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Bisa dijawab ketika kita sudah beres membuat aplikasi. Tapi itu jangan sampai diberikan ke pembimbing, karena nanti pembimbing kadang-kadang suka bercanda, penelitiannya belum selesai kok kesimpulan sudah ada. Padahal itu kesimpulan sebenarnya sudah bisa ditebak dari ketika kita muncul dan yakin dengan bab 1 di rumusan masalah, itu kesimpulannya sudah bisa dibuat
tebakan-tebakan poin-poin kesimpulannya. Namun secara etika penulisan kita harus menunggu selesai dulu bab 4. Nah, tapi berbeda dengan bab 4 yang berisi dengan analisis-analisis, maka kesimpulan ya terpaksa harus lebih sabar menunggu. Begitu tentang bab 4 untuk yang membuat atau merancang suatu program. Nanti saya akan membahas tentang bab 4 atau skripsi tanpa membuat aplikasi. Nah, biasanya bab 4-nya lebih menantang, bab 3 dan bab 4-nya lebih menantang. Begitu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.